Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Aminiksi SSI. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA IT Thorik bin Ziyad Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024, program studi fisika di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Thorik bin Ziyad Bekasi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat ya. Ya baiklah, silakan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Hanum disiapkan. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Miss Santi ingin mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama adalah Alifa Deswita Pramono. Hadir. Kemudian Alifa Deswanti Rizkiana. Hadir. Kemudian Atika Hairunisa. Hadir. Audria Fatima Azhara. Azainab Maulida Gina Asria. Agar lebih semangat lagi ya melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita meregangkan otot-otot kita dulu ya. Ya, kita akan melakukan ice breaking. Silakan gerakannya kalian ikuti ya. Meregang ya ototnya, biar lebih rileks lagi dalam belajar hari ini aja. Kita hari ini akan belajar apa ya kira-kira anak-anak? Melihat di layar hukum boiler. Sebelumnya Santi ingin mereview kembali kemarin kita sudah belajar apa sih ya? Ada yang tahu kemarin kita sudah belajar apa sebelum ini hukum boiler? Ada yang tahu tentang teori? Iya, betul sekali. Teori kinetik gas. Nah, kalau teori kinetik gas kemarin kita sudah belajar ya. Apa itu yang dimaksud dengan teori kinetik gas? Teori kinetik gas itu konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel atau molekul penyusun gas. Betul sekali. Jadi teori kinetik gas itu mempelajari tentang perilaku dari gas itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita lihat apa sih sifat gas itu seperti apa? Ada yang tahu bagaimanakah sifat dari gas tersebut? Ya, silakan. Gas itu bergerak secara acak. Oh iya, gas itu bergerak secara acak ya. Jadi karena acak ya, jadi semakin kompleks ya. Apa itu gas ideal? Gas ideal itu merupakan gas teoritis yang terdiri atas partikel-partikel kecil yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi atau tarik-menarik. Betul sekali, Zainab ya, bahwa gas ideal itu kita tahu seperti apa. Kalau misalkan teori kinetik gas, kita kembali ke teori kinetik gas.
sebutkan contoh dari teori kinetik gas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Miss. Ya, silakan. Contohnya adalah balon yang ditiup terus-menerus. Nah, di situ ada penambahan partikel gasnya. Oke. Ya. Jadi adanya penambahan partikel gasnya. Nanti kalau misalkan balonnya itu ditambah tuh, Balonnya akan meletus, Miss. oh oke. Ya betul sekali. Balonnya akan meletus ya, Tika, ya betul sekali. Ya jadi akibat dari meletusnya balon tersebut, nah itu diakibatkan oleh yang namanya faktor mikroskopik dan makroskopik ya. Jadi sifat mikroskopik kalian tahu apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sifat mikroskopik itu adalah sifat di mana kita bisa tahu keadaan atau perlakuan dari gas itu sendiri. Ya, selain sifat mikroskopik ada sifat makroskopik. Apa itu sifat makroskopik? Di antaranya makroskopik itu yang biasa kita lihat sehari-hari. Apa contohnya sifat makroskopik itu, ada yang bisa menyebutkan? Itu kayak tekanan, suhu, dan volume. Iya, betul sekali. Contoh daripada sifat makroskopik itu adalah diantaranya ada suhu, tekanan, dan volume. Nah, berkaitan hukum Boyle ya, dan dengan teori kinetik gas sebelumnya. Kalau di sini teori kinetik gas menjelaskan sifat dan perilaku sistem fisika berdasarkan hipotesis terhadap sistem yang terdiri dari sejumlah besar partikel, misalnya molekul atau atom yang bergerak. Jadi hukum Boyle ya, hukum Boyle itu adalah dia lebih rinci lagi ya, karena berhubungan dengan volume dan tekanan gas dalam ruang tertutup. Nah, berarti tadi kita sudah melakukan tanya jawab dan kalian nggak reportnya, silakan kalian kerjakan ya. Materi prasyarat yang bisa ditanyakan di tes diagnosis adalah tekanan dan volume ya. Kalau tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Dia punya rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. F itu adalah gaya ya. Kemudian A itu adalah luas bidang tekan, satuannya meter persegi ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan volume ya. Volume itu adalah luas alas dikali linggi ya. Jadi apapun bentuknya, ketika bentuknya itu teratur ya, maka rumusnya adalah luas alas dikali linggi. Nah, coba kita lihat di sini. Iya. Pulmonary ventilation, or breathing, is induced by changes in the volume of the lungs and the air pressure within them. During normal inhalation, the diaphragm and external intercostal muscles contract and the ribcage elevates. As the volume of the lungs increases, air pressure in the lungs drops below atmospheric pressure and air rushes in. During normal exhalation, the muscles relax, the lungs become smaller, pressure inside them rises, and air is expelled. Boyle's law explains this relationship between volume and air pressure. An increase in the volume of a container lowers the pressure of the air inside. A decrease in the volume raises pressure in the reduced space. The body's demand for more oxygen can change normal breathing to forced breathing. Additional muscles increase the changes in volume of the thoracic cavity so that more air can pass in and out more rapidly. Kita lihat di sini ya, cara kerja paru-paru itu seperti apa. Nah, di sini ada dua kondisi di mana orang tersebut yang pertama dia sebelum menyedot minuman ya. Kemudian kondisi kedua adalah orang tersebut sudah menyedot minuman. Nah, saat minumannya belum tersedot ya, di situ ada yang namanya kondisi awal ya, di mana kondisi awal itu adalah tekanan yang di atas. Dia ada dua titik ya, ada satu, ada dua. Titik yang pertama itu di rongga mulut ya, kemudian titik yang kedua di paru-paru. Nah, di sini di titik pertama dengan titik kedua dia memiliki tekanan awal yang sama. Tetapi pada kondisi yang kedua apa yang terjadi ya? Manusia itu sudah mulai menyedot minuman, maka apa yang terjadi? Terjadi penambahan apa? Volume. Karena airnya masuk ke paru-paru kan? Ya. Seperti halnya kita menghirup udara, berarti ada udara yang masuk ke dalam paru-paru.
Sehingga apa yang terjadi pada paru-paru dia akan bertambah. Bertambah apa? Volumenya. Karena apa? Ada yang masuk ya, ada zat yang masuk ya. Dalam hal ini misalkan dia menyedot minuman, maka yang masuk adalah air ya. Nah, volumenya akan bertambah. Apa yang terjadi ketika volumenya naik di titik kedua ya? Maka tekanan di titik kedua itu akan mengecil ya. Ketika volume naik, tekanan di sini akan mengecil ya. Dia lebih kecil daripada tekanan atmosfer ya. Anda bisa menyebutkan apa penerapan lain dari hukum Boyle? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya. Jadi kan tadi kalau cara kerja paru-paru pas inspirasi itu udara masuk, volumenya bertambah, tekanannya mengecil ya. Iya. Begitu juga sebaliknya, kalau udaranya keluar, volumenya mengecil, tekanannya membesar. Betul. Sama kayak jarum suntik dong, Miss. Dia kalau tekanannya membesar kan volumenya mengecil ya. Iya, betul sekali. Ya, jarum suntik juga ya, karena itu ada hubungan antara tekanan dengan volume, di mana saling berbanding terbalik. Ya, betul kata Hanum. Jadi jarum suntik itu betul juga merupakan salah satu dari penerapan hukum Boyle ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus Hanum. Cat semprot juga merupakan salah satu dari penerapan sehari-hari hukum Boyle ya. Bagaimana bisa terjadi cat semprot itu? Nah, ketika disemprot, apa yang terjadi? Volume di dalam itu, ya, volume gas yang ada di dalam, ya, itu akan naik ya, akan naik ke atas sehingga berkurang atau bertambah. Nah, ketika volumenya berkurang, apa yang terjadi? Tekanan yang di sini ya, tekanan yang di atas itu apa yang terjadi? Dia semakin bertambah. Ketika tekanan dorongnya semakin bertambah, maka dia akan keluar, ya. Jadi seperti itu konsep dari cat semprot, ya. Kemudian tadi jarum suntik sudah dijelaskan oleh Hanum, betul sekali, ya. Kemudian yang terakhir ada juga kaleng soda, ya. Kaleng soda itu di dalam ada yang namanya zat yaitu karbonoksida ya. Dimana ketika kita kocok-kocok apa yang terjadi? Tekanan semakin besar, tutupnya dibuka, apa yang terjadi? Maka dia akan meluber ya, airnya semakin meluber. Ya, ada busa-busa yang terjadi di situ. Nah, itu adalah salah satu dari konsep yang namanya hukum Boyle ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup, kemudian merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat teori kinetik gas berikut presentasi hasil percobaan ya. Dan tujuannya banyak sekali ya, manfaatnya berarti semakin banyak. Kita bisa menjelaskan hubungan tekanan dari video dan volume gas ideal. Kemudian melalui kegiatan literasi bisa menggali hubungan tekanan dengan suhu gas ideal. Kemudian melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengevaluasi persamaan gas ideal. Dan dari pengamatan bisa menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap dengan media kan. Kemudian dari diskusi kita juga bisa menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup. Kemudian melalui media presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan basic pembuktian persamaan dari hukum Boyle ya. Nah, langkah pembelajarannya itu ada 5. Nanti kita akan sudah ya apresiasi dan motivasi. Kemudian nanti kita akan orientasi masalah, percobaan virtual hukum Boyle, berdiskusi dan presentasi, dan terakhir menyimpulkan. Kalian lihat di sini ada studi kasus ya. Kita akan menyelesaikan ya masalah yang ada di video tersebut ya. Oke. Ladies and gentlemen, alhamdulillah bisa planet Alamai Basnas and good Lahore here down to the Akan kalian akses kode menti.com, use code. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dari video tersebut ya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahannya itu adalah secara garis besar apa? Secara garis besar adalah ketika pesawatnya semakin tinggi ya, adalah volumenya semakin bertambah. Tapi ketika landing ya, sebaliknya maka kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita akan mengecek dulu ya satu persatu kelompoknya. Kelompok 1, mana suaranya? Kelompok 2.
barcode-nya pihak LKPD dari Hukum Boyle, silakan. Ini adalah barcode kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, ini adalah lembar kerja dari peserta didik ya. Kalian lihat di situ ya, dari teori kinetigas. Kalian isi nama kelompoknya siapa saja. Ini ada kompetensi dan tujuan, alokasi waktunya 2 kali 45 menit ya. Kalian lihat petunjuk penggunaan LKPD dan masalah ya dari eksperimen yang tadi ya. Kalian silakan jawab ya. Perhatikan video yang ditampilkan dulu, kemudian apa yang kalian amati pada video tersebut. Teruskan hipotesis kalian bagaimana hubungan tekanan udara dengan volume suatu benda ya. Kemudian alat dan bahannya nanti kita akan lihat ada PET Colorado ya, kalian bisa cek di situ. Nanti eksperimennya adalah kalian punya percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Percobaan 1 itu adalah menganalisis hubungan tekanan dan volume. Kalian buka simulasinya, ada gas properties ya. Kalian pilih ideal, kemudian aktif dan pilih partikel gas. Misalkan 200 ya, kalian klik ya. Dan ini kalian silakan geser wadahnya, misalnya mungkin langsung diterangin aja kalian. Kita lihat di sini, kalian klik gas apa yang ideal ya, jangan yang explore, energy atau diversion. Kalian klik yang ideal ya. Kemudian, nah, apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan sesuai dengan petunjuk percobaan ya. Di sini misalkan volumenya itu adalah konstan ya. Dan pastikan temperaturnya konstan. Di sini ada apa saja? Ada yang namanya pressure. Pressure itu adalah, di sini ada tulisan pressure, itu adalah barometer mengukur tekanan. Ini adalah pompa. Pompa itu nanti yang akan menghasilkan tekanan, menghasilkan gas ya. Kemudian di sini ada wadahnya ya, yaitu akan memanaskan atau mendinginkan. Ini bisa digeser-geser ya, tergantung. Kalau kalian ingin menambah volumenya berarti kalian geser saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian klik temperatur yang konstan, kemudian dari partikelnya yang pertama karena percobanya UV dulu, maka kalian klik di sini 200 ya, sesuai dengan instruksi ya. Jadi perdebatan 1, 2, 3 sama atau enggak gitu. Kalau nggak berbeda jauh, anggap aja sama. Jawabannya berarti logik ya. Gimana jika dari itu orang jawab apa? Kita nggak mau ketik aja. Jangan nanti mau biar yang ini cepat ya. Setiap kelompok satu persatu. Silakan kelompok siapa dulu yang ingin presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan tangan saya presentasikan tentang hasil dari data eksperimen yang sudah kami amati. Partikel 200 lebar wadah awal itu 10 dikali 10 dikali 10, dan dia tuh grafiknya kan melengkung ya garisnya karena nilainya itu nggak beraturan, jadinya gitu.
Terus yang nomor 2, bagaimana pengaruh tekanan gas saat volume wadah diperbesar? Tekanannya semakin berkurang karena dia berbanding terbalik. Sebelumnya perkenalkan, aku Alifa dari kelompok 2 izin bertanya. Terima kasih buat komunitas telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Jadi pertanyaan aku kali ini, kan tadi tuh tekanan bertambah pas volume wadah tuh dikecilin. Terus bisa tolong jelasin nggak tekanan yang seperti apa sih arahnya tuh? Udah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tekanan itu kan akan bertambah kalau misalkan volume wadahnya itu diperkecil. Nah, saat volume wadahnya diperkecil, berarti kan ruangannya semakin sempit kan. Nah, di situ akan menghasilkan tekanan ke arah wadahnya di segala sisi. Oke, udah terjawab, makasih ya. Betul ya, kelompok. Semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada pagi tadi. Percobaan pada partikel lain. Yang pertama, dengan tekanan 23,8 atm dan lebar 10 nanometer dan volume 1000 nanometer, hasil kali tekanan Cara hitungnya. Nah, terkait hal ini kami membuka kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut. Bahkan para audiens ada yang mau menanggapi. Aku bertanya, pada hukum Boyle tadi, kenapa sih suhu itu harus dijaga secara konstan? Terima kasih ya Zainab. Jadi aku mau kasih jawabannya. Jadi kalau misalkan variabelnya tuh nggak ada sama sekali yang konstan, itu nggak bisa dapat mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu tekanan dan volume. Apakah menjawab? Ya, kelompok 2 terima kasih banyak, ini sudah bagus ya, ada bunga-bunganya ya kan, jadi lebih semangat lagi ya. Dan di sini kalau menurut Miss Santi dikasih lagi ya rumusnya dari hasil kesimpulan itu ketika P kali V itu adalah konstan. Jadi ditambahkan lagi kesimpulannya biar lebih lengkap lagi, oke? Tapi sudah bagus ya? Oke. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi file kita masukin jumlah partikelnya itu 200. Terus kita punya lebar wadah awalnya itu 10 nanometer. Terus kita tigain aja kalau wadahnya jadi 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000 nanometer persegi. Habis itu kita kasih kan 25,5 dan untuk lebarnya sendiri 9 nanometer. Jadi volumenya diperoleh. Kira-kira lebih besar massa jenis partikel heavy atau light sih? Atas pertanyaannya, kami izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang telah diajukan, jawabannya itu adalah massa jenis yang lebih besar itu adalah partikel yang heavy. Mengapa? Dikarenakan kerapatan antar molekulnya lebih besar daripada partikel light. Mungkin itu, adakah yang ditambahkan dari teman-teman? Apakah juga menjawab? Jihan? Ya, tanyakan juga ya pertanyaannya tadi massa jenis itu dari heavy atau light lebih besar yang mana ya. Jawabannya betul sekali, partikel heavy karena terkait dengan kerapatan ya. Jadi dia lebih berat daripada partikel yang light. yang A partikelnya heavy. Terus untuk yang pertama, percobaan pertama itu volumenya lebarnya itu 10 nanometer. Habis itu volumenya tinggal 10 dikali 10 dikali 10 jadi 1000. Terus hasil dari percobaannya itu tekanannya 23,5. Kemudian menggunakan rumus Boyle 23,5 dikali dengan 1000 jadi 235,00 23.500. Terus untuk yang kedua per nanometer, habis itu volumenya tinggal 10. Kan kalian udah presentasi datanya ya. Itu kenapa sih jenis partikel heavy-nya itu tekanannya lebih kecil daripada jenis partikel light-nya? Oke. Terima kasih semuanya kepada kalian yang sudah bertanya. Dilihat dari pergerakannya, partikel heavy itu memiliki gerak yang lebih lambat dibandingkan partikel yang light. Jika gerakannya lebih lambat, berarti tekanannya menjadi lebih kecil juga gitu. Tadi presentasinya juga sudah cukup bagus ya. Kalian sudah lebih aktif dan mudah-mudahan lebih bersemangat lagi ya dalam mempresentasikan dan membuat laporannya. Nah, selanjutnya adalah tadi dari beberapa percobaan ada 4 kelompok yang sudah maju, ada beberapa kesimpulan yang akan kita simpulkan bersama-sama. Ya, kira-kira kita satukan ya. Ya, silakan Deva.
Untuk hukum Boyle itu dapat terjadi jika dengan suhu tetap, kemudian tekanan gas dalam ruangan yang tertutup itu berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi jika tekanan gasnya lebih tinggi, maka volumenya akan lebih rendah. Tetapi hasil kali dari volume dan tekanan gas itu akan selalu konstan. Intinya dari kesimpulan itu tadi sudah dikemukakan oleh Deva bahwa hukum Boyle terjadi jika pada suhu tetap, ya, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, kalau misalkan sebaliknya tekanan diperbesar, maka volumenya itu akan semakin kecil. Berarti dia berbanding terbalik, ya. Dimana hasil kali tekanan dan volume itu pasti harganya selalu konstan, ya, yaitu dia punya rumus adalah apa? Nah, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Karena hasil perkalian antara tekanan dan volume itu intinya konstan gitu ya. Oke, ini rumus dari hukum Boyle. Oke, alhamdulillah paham ya terkait dengan soal tentang hukum Boyle. Maka selanjutnya kita masuk ke soal evaluasi ya. Silakan. Di sini evaluasinya kalian klik link kahoot.id ya. Nanti masuk ke kodenya. Tapi ini untuk setiap kelompok satu saja akunnya ya. Ya, mari kita mulai. Gamesnya sudah siap semuanya? Siap. Pertanyaan yang benar tentang hukum Boyle adalah ya, silakan dijawab. Oke, sudah semua. Selanjutnya jawabannya adalah 0,5 liter ya. Setelah kita menggunakan rumus P1 bisa sama dengan P2. Alhamdulillah. Yang dicari adalah P2 ini. Ini sesuai tanggung jawabnya. Yeay, satu mantap. Yang pertama adalah kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Selamat untuk kelompok 2. Nomor apa? Teman berempat tapi yang udah Makasih juga buat teman-teman semua yang udah jadi bilangin nanti untuk pelajaran. Oke. Selanjutnya adalah kita tutup ya. Belajar ini sebelum kita tutup, tapi ada refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Debbie. Menyenangkan, lebih interaktif dan membuat kita itu mengasah dari pikir kita gitu secara ilmiah, Miss. Terus dari sini kita bisa mengerti konsep hukum Boyle itu karena dari permasalahan yang sudah kasih ke kita, terus kita menyelesaikannya. Oke, baiklah itu tadi refleksi akhir dari kita semua ya. Kita semua. Insyaallah pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Oke, baiklah. Nah, jangan lupa untuk latihan di rumah. Mengerjakan diantaranya adalah kerjakan latihan soal hukum Boyle di buku paket halaman 157 ya. Hasilnya akan dikirimkan ke Google Classroom seperti ini ya. Oke. Dan jangan lupa selanjutnya materinya akan kita bahas tentang hukum Charles dan Guy-Lusac ya. Kalian persiapkan terlebih dahulu apa-apa yang harus kalian persiapkan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Selanjutnya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan kalian ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.